Semoga jalan tol ini membawa percepatan dalam peningkatan konektivitas dan aksesibilitas antar wilayah, sehingga pada akhirnya mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional. Akhirnya, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, jalan tol Cimanggis-Cibitung saya resmikan. 3, 2, 1. Dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti sebagai tanda peresmian tol Cimanggis-Cibitung, Provinsi Jawa Barat. Halo semuanya, balik lagi di channel Lucky Droni. Ya, akhirnya kemarin ya ruas tol Cimanggis-Cibitung sudah beroperasi, teman-teman. Itu menandakan ruas tol Jor 2 ya sudah tersambung penuh ya di Juli 2024. Seperti yang saya udah janjikan ya, sebenarnya saya udah janjikan udah sejak lama ya, dari 2 tahun lalu waktu tol Kunciran Cengkareng itu sudah beroperasi. Saya sudah menjanjikan kalau ruas tol Jor 2 ini sudah tersambung, saya akan coba test drive dari ujung ke ujung. Nah, hari ini ya, di tanggal 10 Juli 2024, kita akan melihat ya test drive ya dari titik 0, kilometer 0 tol Jor 2, yaitu dari Junction Benda. Ini saya berangkat dari sekitar Benda ya, teman-teman. Tapi nanti saya akan masuk dari arah Jakarta. Ya, ini saya coba langsung mulai perjalanan aja ya, teman-teman. Akhirnya ya, ruas tol Jor 2 ini bisa tersambung penuh. Gimana kalau ruas tol Jor 2 ini sudah tersambung? Berarti ya, teman-teman yang tinggal di sekitar Jabodetabek ya, kalau mau mengakses Tangerang, Bogor, Depok, ya Bekasi, itu nggak perlu lagi melewati Jakarta ya. Jadi langsung aja menyusuri tol Jor 2 ya, teman-teman. Luar biasa banget ya. Ya, ini saya lewat ini nih, saya agak lupa ini area apa nih ya. Ini kayaknya area perkantoran gitu, di sekitar Jalan Benda. Bukan Benda sih sebenarnya ya. Saya agak lupa sih jalannya apa nih ya. Tapi ini saya biasa juga masuk lewat tol ini ya. Maksudnya akses tol ini untuk mengakses tol Kunciran Cengkareng. Jadi ini langsung masuk dari Junction Benda. Nah, ini kendaraan dari arah Jakarta ya menuju ke arah Tangerang sekitarnya. Nah, ini seperti biasa ya, saya nggak skip videonya ya, teman-teman bisa saksikan sendiri aja. Kita akan mengitari tol Jor 2 dari titik awalnya, yaitu di Junction Benda ya, dari ujung barat ya, teman-teman. Jadi skemanya nanti saya benar-benar akan mengitari Jabodetabek, teman-teman ya. Jadi tidak berhenti di Cilincing aja, di Junction Cilincing, tapi akan melanjutkan perjalanan melewati ruas tol Jor 1 ya, tol akses pelabuhan ya. Terus nyambung dengan tol dalam kota. Ya, tol dalam kota baru bisa nyambung lagi dengan tol Sediatmo di sisi sebelah kanan ini, dan ketemu lagi di Junction Benda ini. Seperti itu. Jadi benar-benar mengitari. Ya, jadi sekarang nih kalau teman-teman lagi gabut gitu ya, mau ngitarin Jabodetabek bisa nih lewat tol Jor 2 ini. Tapi perlu diingat ya, tarifnya nggak murah nih ya, Jor 2 ini ya, teman-teman. Ya, ini saya sudah di kilometer 0 ya, teman-teman. Kilometer 0 tol Jor 2 ya, sudah kelihatan tuh ya, kilometer 0. Walaupun nanti saya nggak tahu nih apakah kilometernya sudah disesuaikan atau enggak. Kita lihat nanti ya, teman-teman. Sampai dengan ke arah Cilincing maksudnya. Ya. Kita nanti perhatikan aja kilometernya ya, teman-teman. Oke, ini buat yang belum mengetahui ya, ruas tol Jor 2 ini sampai hari ini itu memiliki 3 gerbang tol utama, yaitu gerbang tol utama Benda yang nanti akan sebentar lagi kita akan lewati, kemudian gerbang tol utama Jatikarya ya, dan terakhir adalah gerbang tol utama Marunda ya, teman-teman. Jadi gerbang tol Jatikarya itu sebenarnya ya, sebenarnya sih seharusnya Jor 2 itu tidak ada gerbang tol Jatikarya ya, karena memang ada perbedaan penarifan ya di ruas tol Cijago, Cinere Jagorawi yang masih memakai sistem pembayaran terbuka. Jadi bariernya harus dibuat di Jatikarya, karena setelah Jatikarya ya sampai dengan ke arah Marunda itu sudah memakai sistem pembayaran tertutup ya. Ya, buat teman-teman yang melewati ruas tol ini ya, khususnya
JOR 2 harap bisa menyiapkan kartu e-tol cukup ya, karena ini kalau udah melewati ruas tol JOR 2 ini tarifnya bisa dibilang tidak bisa disamakan dengan ruas tol lainnya seperti tol dalam kota ya, ataupun tol JOR 1 maksudnya, tol existing tol Simatupang yang tarifnya flat. Nah kalau ini ruas tol JOR 2 ini dari 6 ruas tolnya itu memakai sistem pembayaran tertutup di kelima ruas tolnya ya. Satu ruas tolnya yaitu Cinere Jagorawi itu masih memakai sistem pembayaran terbuka, tarifnya flat 15.000. Ya, ini kita akan coba tapping ya. Jadi ini tappingnya nih nanti akan berakhir di gerbang tol utama Jatikarya nih. Saya tapping outnya. Ini tapping innya nih saya ya. Gerbang tol Benda Utama. Tarif tolnya lumayan sih kalau kemarin saya sudah coba ini ya, estimasi ya. Tuh, dari titik ini sampai dengan gerbang tol Pamulang aja itu 60.000 teman-teman. Ya, saldo saya sekarang 240.000. Ya, apakah cukup? 240.000 sekian tadi, 247 kayaknya. 247.000 ya. Kalau tadi saya estimasi sih kayaknya sekitar 200 ribuan ya. Termasuk ini ya, tol dalam kota dan tol akses pelabuhan JOR, kemudian tol Sediatmo. Itu udah termasuk tuh. Jadi benar-benar melingkari Jabodetabek. Ya seperti biasa teman-teman, saksikan aja. Ini saya nggak skip videonya ya, sampai ke arah Marunda ya. Bisa menikmati perjalanannya ya. Ini saya kalau hitung-hitung mungkin bisa mencapai 1 jaman ya mungkin ya. Coba nanti kita lihat ya, apakah waktu tempuhnya 1 jaman ya. Waktu tempuh mengitari tol JOR 2 ini ya minimal sampai Cilincing lah. Nanti kita lihat apakah sampai 1 jam. Karena jam segini ruas tol JOR dan ruas tol dalam kota itu macet ya sepertinya ya, seharusnya ya. Biasanya tuh udah langganan macet tuh di sekitar sana tuh. Kita lihat aja ya teman-teman, terus saksikan. Terima kasih.
Kunciran Cengkareng dan ruas tol Serpong Kunciran ya. Sepertinya lalu lintas dari tadi udah melewati 2 ruas tol, nggak terlalu padat ya teman-teman, kayaknya lancar ya. Kita lihat nanti di gerbang tol Limo nih ya. Di gerbang tol Limo apakah terjadi antrian? Ini hari biasa ya, hari Rabu tanggal 10 Juli ya. Seharusnya sih tidak ada antrian ya, karena ini bukan musim liburan ya teman-teman. Oke, kita akan terus lanjutkan ya perjalanan sampai ke arah Cimanggis, Cibitung, bahkan sampai ke arah Cilincing. Terus saksikan, terima kasih.
Oke teman-teman, kita sudah sampai di gerbang tol Limo ya. Tadi saya salah ya, gerbang tol utamanya ada 4 berarti ya teman-teman. Tadi saya nggak sebutin gerbang tol Limo utama ya. Ya berarti ada 4 gerbang tol utama di ruas tol Jor 2 ini. Ya seharusnya sih sebenarnya cuma 2 ya, tapi karena gerbang tol Limo utama ini menjadi barrier gate dari perbedaan tarif tol ruas tol Cinere Jagorawi yang masih memakai sistem pembayaran terbuka ya sebesar 15.000. Jadi harus ada barrier gate. Kita sekarang tapping out ya teman-teman. Tapping out. Berapa nih tarifnya nih? 60 ribuan seharusnya sih ya. 60 ribuan lebih atau bahkan 70 ribuan ya. Coba sih kita lihat dulu ya sama-sama ya. Rp81.500 teman-teman ya. 81.500 dari Bandara Soekarno-Hatta ya sampai dengan gerbang tol Limo utama ya. Luar biasa nih. Produksi videonya di video kali ini lumayan ya teman-teman ya. Sampai nanti ke arah Cilincing ya pasti jauh lebih mahal lagi. Jadi terima kasih banget kalau teman-teman ada yang memberikan super thanks ya, atau ya super thanks aja sih pada bentuk apresiasinya ya untuk di YouTube ya teman-teman, atau mengikuti sebagai member ya. Terima kasih juga buat para member yang sudah bergabung di channel Lucky Drone ya, yang mendukung channel ini untuk bisa lebih berkembang lebih baik lagi. Nah ini kita akan terus lanjutkan ya sampai ke arah Cimanggis. Saya nggak tahu nih gimana, saya cukup apa enggak ya. Seharusnya sih cukup ya. Seharusnya sih cukup ya. Kita lihat deh ya nanti ya. Soalnya ruas tol Cimanggis Cibitung untuk yang seksi 2B nya dari Nagrak sampai dengan sampai Cibitung ya, itu masih gratis ya teman-teman. Kalau sudah berbayar pasti jauh lebih mahal lagi tuh ya. Tadi kita sudah 80 ribuan ya, dari Bandara Soekarno-Hatta sampai dengan di gerbang tol Limo ya. Gerbang tol Limo tadi 80 ribuan itu sudah termasuk tarif tol Cinere Jagorawi sendiri sebesar 15.000. Berarti memang untuk yang dari Bandara Soekarno-Hatta ya sampai dengan ke gerbang tol Limo sekitar 70 ribuan ya, benar ya teman-teman ya. Sekitar 70 ribuan ya atau 60 ribuan ya. Iya 60 ribuan berarti ya. Sekitar 60 ribuan lah ya. Dari gerbang tol Benda utama ya, tadi di junction Benda sampai dengan gerbang tol Limo. Nah ini kita akan masuk, atau bukan akan masuk ya, memang sudah masuk di ruas tol Cinere Jagorawi ya. Ruas tol Cinere Jagorawi ini untuk yang seksi satunya menjadi ruas tol Jor 2 pertama yang dibangun ya, dan sudah beroperasi di tahun 2012. Jadi cukup lama nih ya, dari ruas tol Cinere Jagorawi ya seksi pertama yang beroperasi di tahun 2012. Jadi butuh berapa tahun tuh ya? Di tahun 2024 ini butuh 12 tahun ya teman-teman, sampai ruas tol Jor 2 ini tersambung penuh ya. Jadi akhirnya Jabodetabek ya sudah tersambung dengan ruas tol yang selama ini kalau kita aksesibilitas di sekitar Jabodetabek kita harus ke Jakarta dulu gitu bahasanya kalau menggunakan tol. Tapi dengan kehadiran ruas tol Jor 2 ini tidak perlu lagi melewati Jakarta. Kita sudah sampai di Kukusan ya. Di beberapa waktu kemarin saya sempat berminat untuk bahas ini sih ya, sistem pembayaran tol terbaru yang nanti akan diimplementasikan, yaitu MLFF ya teman-teman ya. Nanti saya akan bikin video tersendiri, banyak hal menarik ya, banyak hal menarik di sistem pembayaran tersebut. Dan banyak juga teman-teman yang bertanya bagaimana kalau pakai mobil rental dan lain-lain, bagaimana penerapannya. Terus kalau ada yang melanggar, mobilnya bodong misalkan gitu kan, nggak ada platnya tuh, platnya nggak terdaftar, bagaimana tuh nanti. Nah nanti di video akan saya buatkan video tersendiri terkait MLFF ya, karena memang aturannya, undang-undangnya sudah terbit teman-teman yang menaungi penerapan dari sistem pembayaran MLFF ini. Jadi memang ada dasar hukumnya ya teman-teman untuk penerapan sistem pembayaran tol terbaru ini, yaitu MLFF ini ya teman-teman ya. Dan di tahun ini direncanakan akan ada 7 ruas tol yang direncanakan akan segera diimplementasikan ya. Jadi diuji cobakan dulu untuk 7 ruas tol. Kemarin kan kita sudah tahu ya,
di tol Bali ya, tol Bali. Itu sudah dilakukan uji coba pertama kalinya, dan dari hasil uji coba tersebut sudah keluar ya apa-apa aja yang harus diperbaiki seperti itu ke depannya. Nah, nanti kan saya buatkan video tersendiri buat MLFF ini ya. Dan ya yang sering banget tanyakan ya, gimana perkembangan pembangunan tol Jor 3 ya. Jadi setelah Jor 2 ini apa berikutnya ya? Rencana pembangunan Jor 3 ya teman-teman ya. Jor 3 itu ada beberapa ruas sebetulnya, tapi yang sering dipublish ya oleh BPJT itu adalah ruas tol Kamal Tugu Nagarajak pertama ya, kemudian Semanan Balaraja, kemudian ruas tol Serpong Balaraja ya, kemudian ada ruas tol yang paling banyak ditunggu-tunggu nih ya, adalah tol Bogor Serpong via Parung, dan yang kedua yang juga ditunggu-tunggu ya, yaitu ruas tol Sentul Selatan Karawang ya teman-teman. Terus ada terakhir ya teman-teman, yang masuk dalam jaringan Jor 3 juga, tapi belum terlihat dipublish begitu, yaitu rencana pembangunan tol Karawang ya, Karawang Babelan teman-teman ya, Karawang Babelan itu juga ada teman-teman ya. Jadi nanti Jor 3 itu akan melingkari lagi sisi luar dari ruas tol Jor 2. Luar biasa ya. Jadi kabupaten sekitar Jabodetabek ya, misalkan Kabupaten Tangerang ya, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, itu nanti akan ada ruas tolnya tersendiri lagi ya. Jadi kabupaten-kabupaten itu ya, Jabodetabek yang masuk dalam cakupan kabupaten itu akan tercover ruas tol lain, yaitu ruas tol Jor 3. Nah, kita tunggu aja nih eksekusinya seperti apa ya ke depan. Karena yang sampai hari ini yang baru dibangun adalah ruas tol Kamal Tugu Nagarajak ya. Jor 3 yang baru dibangun adalah Kamal Tugu Nagarajak, Serpong Balaraja ya. Serpong Balaraja, terus ya kayaknya itu doang deh ya. Baru 2 itu aja ya teman-teman yang sudah mulai dibangun pembangunannya dari beberapa ruas tol. Tapi sebenarnya ya Jor 3 itu ada lain teman-teman ya. Jadi ada pelengkap jaringan tol Jor 3 lainnya ya. Ada pembangunan tol Pulau Gebang Jor 2 itu ada teman-teman ya. Kemudian ada jaringan tol Bitung Serpong itu juga ada. Terus dari Bitung sampai dengan ke Kohot itu juga masuk dalam rencana pelengkap jaringan tol Jor 3 ya. Pelengkap jaringan tol Jor 3. Jadi nanti akan ada jaringan tol lain. Jadi nanti kalau dikasih gambaran ya, saya sudah sempat beberapa kali sampaikan lewat video-video sharing tol ataupun rencana pembangunan tol ke depannya. Jabodetabek nanti benar-benar kayak jaringan laba-laba ya teman-teman, kayak jaring laba-laba nanti bentuknya. Karena memang benar-benar di cover oleh tol sepenuhnya begitu ya. Apalagi nanti ada rencana juga ya 6 ruas tol dalam kota yang sampai hari ini baru 1 ruas ya, yang baru terbangun ya, yaitu Pulau Gebang Kelapa Gading. Itu baru 1 ruas yang baru dibangun dari 6 ruas tol ya. Itu pun banyak juga yang nanyain kapan nih kelanjutannya ya. Walaupun banyak kontroversinya ya itu ya, rencana pembangunan 6 ruas tol dalam kota itu, karena memang akan dibangun elevated full di tengah-tengah kota Jakarta. Ya, kita akan terus lanjutkan ya teman-teman ya perjalanannya ini. Tol Cinere Jagorawi nampaknya seperti biasa ya, lebih ramai begitu ya tol Cinere Jagorawinya, tolnya orang Depok lah bahasanya ya. Kita akan coba lanjutkan terus sampai ke gerbang tol Jatikarya. Terus saksikan, terima kasih. I'm not thinking about the way you keep my world from spinning. I'm just thinking about your eyes. Just don't know if I've been faking or pretending, but I know I never felt so damn alive. I don't know if I believe the information given, that there is someone by your side. Coming back inside my body for a second, there is no way that I'm never gonna try. Hello, where you at, where you been, tell me everything about you. Go slow, so I can write it down and become the perfect man for you. What you like, what you don't, you should never be flying solo. Hop into the cockpit, I can be your rocket. Take flight. So what if you been sitting there and thinking all this time? What's your mind's eye? Been
right here. I'm not thinking about how long it's gonna take now. I'm just thinking about our lives. You and me just laying blankets on a beach, and then at night I'll sing your favorite lullaby. I'm so glad I didn't give up easy, chasing after you. Hello, where you at, where you been? Tell me everything about you. Go slow, so I can write it down and become the perfect man for you. What you like, what you don't, you should never be flying solo. Hop into the cockpit, I can be your rocket. Take flight. So what if you been sitting there and thinking all this time? Oh, 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 what's your mind type? Been telling you to make you believe that the right guy ain't right here. Every single second I just feel like I should say that I'm so glad I couldn't quit you. Every single moment I just hope you feel the same. It heals me when you say that you're done. Take flight. So what if you been sitting there and thinking all this time? Oke teman-teman, kita sekarang sudah berada di gerbang tol Jatikarya Utama ya. Ini merupakan gerbang tol barrier gate yang tadi saya katakan menjadi akhir dari sistem pembayaran terbuka. Ya, kita akan membayar tarif tol dari Cimanggis sampai dengan Cikeas ya teman-teman. Tarif tolnya dibayar di sini ya. Jadi dari sini kita termasuk tap in ya. Tap in sampai dengan ke arah Cilincing ya, Marunda ya. Kita tap in dulu nih di sini nih ya. Nah, dari sini ruas tolnya sampai dengan ke arah Cibitung masih gratis ya teman-teman ya. Masih gratis, tidak berbayar. Nampaknya kalau saya perhatikan ini lalu lintas di sekitar Cimanggis Cibitung cukup banyak ya. Jadi maksudnya cukup banyak antusiasme pengendara untuk mencobai ruas tol baru ini ya sampai ke arah Cibitung. Oke, 5.500. Oh, berarti yang di sini bayar ini dulu, teman-teman ya. Bayar ruas tol Cimanggis Jatikarya dulu, teman-teman ya. Ya, begitu. Jadi dari situ nanti akan baru terhitung sistem pembayaran tertutupnya. Ya. Jadi seperti itu, teman-teman ya. Oh, kemarin kenapa itu dibayar 13.000 ya kalau nggak salah ya? Itu karena mungkin waktu itu masih gratis tuh, yang terakhir waktu itu saya test drive tuh ya. Jadi yang tadi tuh Cimanggis, itu tarif Cimanggis Jatikarya 5.500. Nah, terhitung dari Jatikarya itu sudah memakai sistem pembayaran tertutup nih ya sekarang kita. Tadi sekaligus tap in tuh ya. Sekaligus tap in sampai dengan ke arah Cilincing ya. Ruas tol Cibitung Cilincing. Nah, mantap ya, akhirnya nyambung juga nih ya. Aduh, kalau diingat-ingat tuh kayaknya waktu 2 tahun lalu ataupun 3 tahun lalu, waktu masih masa-masa pandemi, apakah bisa ya ruas tol Jor 2 ini selesai? Walaupun pada saat itu sebenarnya ruas tol Cimanggis Cibitung dan ruas tol Cibitung Cilincing itu progresnya sudah cukup tinggi loh ya, sebelum adanya pandemi itu. Tapi pandemi menyerang dan nampaknya harus ditunda begitu ya bahasanya ya, pembangunannya. Jadi ada sedikit perlambatan pembangunan begitu. Dan akhirnya di tahun 2024 ini ruas tol ini akhirnya tersambung penuh. Sudah selesai semua 6 ruas tol Jor 2 dan bisa tersambung. Nah, kita sudah masuk ke area ini ya. Depan sana udah area Nagrak di gerbang tol Nagrak ya. Tapi tidak seperti video-video sebelumnya ya. Kita akan lanjut terus ya sampai ke arah Cibitung ya, teman-teman, ke arah Cibitung. Jadi kalau saya dapat info sih, ini gerbang tolnya seluruhnya sudah dibuka ya teman-teman ya.
teman-teman mau masuk dari gerbang tol Nagrak atau Jatikarya atau Burangkeng, Setu Selatan atau bahkan Setu Utara, itu sudah bisa ya teman-teman. Nah, ini kita akan mengarah ke arah Cibitung ya. Dulu inget banget nih, pelang warna biru ini masih ditutup ya, tapi sekarang sudah dibuka. Cibitung Cikampek ya. Jadi luar biasa banget ini, ruas tol ini sangat dinanti-nantikan seharusnya bagi warga sekitar Cibubur sekitarnya ya, ataupun Depok ya. Yang selama ini kalau mau ke arah Cikampek pasti kan lewat tol Jagorawi dulu tuh ya. Lewat tol Jagorawi, keluar di Taman Mini, kemudian keluar lagi di Cikunir, bener gak? Ya kan? Pasti tuh, karena itu padat banget ya lalu lintas ya. Tapi dengan kehadiran ruas tol ini ya, bisa pastinya memangkas waktu tempuh perjalanan. Ini kita sudah di kilometer 56 ya teman-teman ya. Jadi ini nyambung terus tadi dari kilometer 0 ruas tol Kunciran Cengkareng ya teman-teman. Nah, ini kita sudah masuk ya di terowongan jembatan ikoniknya tol Cimanggis Cibitung nih. Kemarin peresmiannya di sini ya teman-teman. Kemarin peresmiannya ada dibuka panggung di sini nih ya. Tepat di depan jembatan warna-warni ini nih ya. Akhirnya selesai juga pembangunannya. Luar biasa. Ini adalah area dimana area kayaknya sulit banget ya dibangun gitu ya pada saat itu ya. Tapi akhirnya sekarang sudah rampung juga ya. Banyak banget nih yang ditanya di sini. Kok ini di sini masih lahan kosong terus ya? Masih lahan kosong terus di sini. Tapi sekarang sudah dibangun. Walaupun banyak yang pesimis waktu itu ya. Kayaknya nggak bakal selesai, tapi akhirnya selesai juga ya teman-teman. Kita coba telusuri nih ya sampai ke arah Cibitung ya teman-teman. Ini waktu tempuhnya dari arah Bandara Soekarno-Hatta tadi sudah sekitar 40 menit ya teman-teman. Cepet ya. 40 menit ya, tadi saya kecepatan sekitar 100 kilometeran aja rata-rata ya. Dan waktu tempuhnya sekarang sudah mencapai ya belum 50 menit lah ya, 40 menitan. Nah, di depan ini adalah gerbang tol Narogong ya. Banyak banget tuh yang nanya tuh, "Bang, kalau mau ke Cilengsi, Jonggol keluar mana?" Banyak banget itu yang nanya tuh di kolom komentar. Keluarnya Narogong ya, teman-teman. Narogong ini seharusnya jauh lebih cepat ketimbang keluar di Nagrak ya. Keluar di Narogong ini seharusnya bisa jauh lebih cepat. Makanya nanti Jor 3 itu ya bagi warga Jonggol ya sekitarnya tuh. Karena orang kalau dulu ya saya tahu ya, "Kamu tinggal di mana?" Di Jonggol. Kayaknya saya bayangannya tuh jauh banget ya di Jonggol tuh ya. Tapi kalau ada ruas tol Jor 3 itu Jonggol bisa berasa jadi lebih dekat gitu ya. Jor 3 karena di sekitar Jonggol itu ya, terutama di sekitar saya lupa perumahan apa ya, kayaknya perumahan Citra atau mana gitu ya, itu ada pintu tol teman-teman ya. Yang belum tahu ataupun belum mengetahui informasinya bisa cek aja videonya di channel ini, saya sudah pernah bahas ya, trase ataupun jalur pembangunannya, daftar dari pintu tol ruas tol Sentul Selatan Karawang ya. Jadi masuk ke ruas tol Sentul Selatan Karawang, pintu tol di Jonggol itu. Nah, itulah yang sangat diharapkan sekali tuh. Kalau ada tol itu, waduh, pastinya di sana ya perekonomiannya bisa jauh lebih meningkat lagi ya. Apalagi kalau saya ingat-ingat ya, warga Setu pun ya di pintu tol Setu Selatan nih yang akan kita lalui nanti bentar lagi ya. Itu pasti sudah ada kabar-kabar kalau ada pintu tol di beberapa tahun sebelumnya mungkin gitu ya. Tapi kok nggak dibangun-bangun ya, sampai banyak banget perumahan di sekitaran Setu itu. Bener gak ya warga Setu? bisa berkomentar. Banyak banget gitu berjamur gitu perumahan-perumahan di sekitar Setu sana ya. Tapi akhirnya di tahun 2024 ya, gerbang tol yang mungkin dijanjikan begitu mungkin oleh developer sana gitu ya, akan dibangun pintu tol, akhirnya dibangun juga ya. Jadi memang perencanaannya ruas tol Jor 2 ini sudah cukup lama teman-teman ya, tapi akhirnya di tahun 2024 ini sudah tersambung penuh ya. Ini saya ingat banget, ini daerah Pasir Angin nih ya. Daerah Pasir Angin nih. Dan sekarang kita sudah masuk ke Kabupaten Bekasi ya. Ini perbatasannya di sini ternyata, saya baru tahu ya. Kabupaten Bekasi kita sudah masuk, tadi Kabupaten Bogor ya. Dan ruas tol Cimanggis Cibitung ini nantinya akan dibangun ya, sebuah rest area ya, baik dari arah Cibubur atau Cimanggis ataupun dari arah Cibitung ya. Tapi sampai hari ini masih belum dilakukan pembangunan ya. Nanti mungkin sekarang masih dalam proses lelang atau apa, saya juga belum tahu informasi yang lebih lanjut ya. Yang pasti nanti akan dibangun satu rest area di area tol Cimanggis Cibitung ini, dan juga nanti di ruas tol Cibitung Cilincing juga akan rencananya dibangun rest area juga ya teman-teman. Saya demennya tuh kalau di sekitar Cimanggis Cibitung ini ya, kiri kanannya tuh masih sawah-sawah semua teman-teman ya.
Jadi bener-bener area Kabupaten Bekasi yang sebelumnya sepertinya tidak tercover oleh jalan tol dan sekarang tercover. Ya, kita lihat nanti ke depannya 5-10 tahun ke depan pembangunan ataupun perekonomian di sekitar sini bergeraknya seperti apa, kita tunggu saja ya teman-teman. Oke, kita terus lanjutkan aja perjalanan ya sampai ke arah Setu Selatan, Setu Utara, bahkan Cibitung. Terus saksikan, terima kasih. I'm not thinking about the way you keep my world from spinning. I'm just thinking about your eyes. Just don't know if I've been faking or pretending, but I know I never felt so damn alive. I don't know if I believe the information given, that there is someone by your side. Coming back inside my body for a second, there is no way that I'm never gonna try. Hello, where you at, where you been, tell me everything about ya teman-teman, ternyata ini saya udah sampai di Setu Selatan ya. Saya kira masih agak jauh tadi. Ternyata sudah di Setu Selatan. Nah, buat teman-teman yang mau keluar di Burangkeng juga bisa ya. Ini Setu Selatan ataupun Burangkeng yang tadi saya singgung ya. Warga Setu akhirnya punya akses pintu tol ya di Burangkeng ini, di Setu Selatan ini ya. Jadi nanti ke depannya ini akan menjadi koneksi ya dari arah Cimanggis, nanti akan ada koneksi dengan ruas tol Japek 2 Selatan ya teman-teman. Ruas tol Japek 2 Selatan nanti akan melintang dari kiri ke kanan ke arah Sadang ya. Ke arah Sadang ruas tol Cipularang ya. Jadi bisa jauh lebih cepat mau ke arah Bandung ya. Nanti akan terkoneksi dengan tol Japek 2 Selatan di titik ini. Dan sampai hari ini teman-teman bisa saksikan ini ya, pembangunan di sekitaran Burangkeng ini terus dilakukan ya teman-teman. Jadi nanti akan ada simpang susun yang cukup rumit nih di sekitar ini ya, di titik ini ya. Pilar-pilarnya sudah mulai terlihat begitu ya, dan cukup masif kalau diperhatikan pembangunan Japek 2 Selatan di titik Burangkeng ini. Dan kita harapkan aja semoga target pembangunannya bisa dipercepat gitu ya, agar beban lalu lintas di ruas tol Japek ya, Jakarta Cikampek, tol existing ataupun tol layang MBZ yang sampai hari ini mungkin padat ya teman-teman, dipadati oleh truk-truk, kontainer segala macam. Jadi warga Jabodetabek yang mau ke arah Bandung bisa lewat tol Jor 2 ini. Walaupun ya saya ingatkan lagi sekali lagi ya, untuk tarifnya jangan disamakan dengan ruas tol Japek ya. Ruas tol Japek aja sekarang udah lumayan mahal ya, 27.000 untuk full tripnya ya, 27.000. Apalagi ruas tol Japek 2 Selatan nanti nih kalau udah beroperasi full pasti bisa jauh lebih mahal ya teman-teman. Ruas tol Japek 2 Selatan itu selain terkoneksi dengan ruas tol Jor 2 ini, juga nanti akan terkoneksi dengan ruas tol Jor 1 di Jati Asih ya teman-teman. Tapi nampaknya akan menjadi fokus pengerjaan itu adalah yang penting terkoneksi dulu nih dengan ruas tol Jor 2 ini ya teman-teman. Jadi semoga bisa terkoneksi, bisa lebih cepat agar aksesibilitas Jabodetabek Bandung bisa jauh lebih cepat juga. Oke, kita akan terus lanjutkan perjalanan sampai ke arah Setu Utara. Terus saksikan, terima kasih. I'm not thinking about the way you keep my world from spinning. I'm just thinking about your eyes. Just don't know if I've been faking or pretending, but I know I never felt so damn alive. I don't know if I believe the information given, that there is someone by your side. Coming back inside my body for a second, there is no way that I'm never gonna try. Hello, where you at, where you been, tell me everything about you. Go slow, so I can write it down and become the perfect man for you. What you like, what you don't, you should never be flying so low. Hop into the cockpit, I can be a rocket. Hey, fly. So what if you been sitting there and thinking all this time? Oh, 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 what's your mind's at? Been telling you to make you believe that the right guy ain't right here, right now, right here. I'm not thinking about how long it's gonna take now. I'm just thinking about our lives. You and me just laying blankets on the beach, and then at night I'll sing your favorite lullaby. I'm so glad
you go slow, so I can write it down and become the perfect man for you. What you like, what you don't, you should never be flying solo. Hop into the cockpit, I can be your rocket. Oke teman-teman, sekarang kita sudah berada di pintu tol ataupun simpang Setu Utara. Hati-hati ya teman-teman yang mau keluar di simpang susun Setu Utara. Ini Setu Utara ini ya, ini memiliki dua akses pintu tol ya, dua akses pintu tol. Yang satu di sisi sebelah kiri itu pintu tol, akses pintu tol ke Setu, Jalan Raya Setu maksudnya. Terus yang sebelah kanan itu akses menuju akses jalan di Jalan Raya Sumbawa terkoneksi dengan MM 2100 ya. Dua pintu tol itu sudah dibuka. Tapi perlu diingat ya teman-teman, misalkan nih kayak saya nih berangkat dari Cimanggis ya, saya keluar misalkan di Jalan Raya Setu ataupun Jalan Raya Sumbawa, teman-teman masuk tol ini lagi mau ke arah Cimanggis nggak bisa ke pintu tol yang di sisi sebelah kiri nih ya. Pintu tol apa tuh? Gerbang tol Setu Utara ya. Gerbang tol Setu Utara 1 ya. Jadi teman-teman harus masuk dari gerbang tol Setu Utara 2 yang ada di sisi sebelah kanannya. Jadi hati-hati, nanti bisa salah jalan ya. Niatnya mau balik malah ke arah sebaliknya gitu ya. Maksudnya niatnya mau balik pulang ke arah sebelumnya, tapi malah mengarahnya ke arah sebaliknya. Jadi harus diperhatikan pelang-pelangnya ya teman-teman. Jadi dua pintu tol ini ya, itu terkoneksi dengan dua jalan yang berbeda. Sisi sebelah kiri Jalan Raya Setu, sisi sebelah kanan Jalan Raya Sumbawa. Teman-teman mau keluar di dua pintu, di dua jalan itu bisa ya. Itu ada aksesnya. Jadi ada putar, ada pintu, ada apa U-turn-nya ya, ada putarannya. Nah, sekarang kita akan terus mengarah ke arah Cibitung ya, teman-teman. Dan sudah dibuka jalannya untuk mengarah ke arah Tanjung Priuk. Ya, masuk ke ruas tol Cibitung Cilincing. Ini sekarang kita sudah berada di kilometer 74 ya teman-teman. Jadi memang sudah nyambung terus nih ya kilometer Jor 2 ini, dan waktu tempuhnya sudah hampir 1 jam teman-teman ya sampai dengan Cibitung. Dari Bandara Soekarno-Hatta 1 jam teman-teman ya. Hampir 1 jam, ini 54 menitan lah ya. Udah 54 menitan, hampir 1 jam. Dan kita akan terus melanjutkan sampai dengan ke arah Cilincing ya. Seperti dugaan saya, sepertinya waktu tempuhnya sekitar 1 jaman lebih. 1 jaman lebih. Nah, ini kita sebentar lagi akan sampai di akhir ruas tol Cimanggis Cibitung, yaitu di simpang susun Cibitung ya teman-teman. Akhirnya selesai juga ya, dan ini jalannya sudah diaspal ya, sudah di hot mix ya, karena ini bentuknya layang. Dan kita di depan tuh ada kereta wus ya melewati. Pas banget ya, ada kereta wus lewat di depan sana, kereta api cepat. Dan kita akan bablas terus sampai ke arah Cilincing ya, Tanjung Priuk sudah dibuka, sudah nyambung ya teman-teman, sudah tersambung ruas tol Cimanggis Cibitung dengan ruas tol Cibitung Cilincing. Mantap ya. Tinggal berapa nih tarifnya ya? Tadi udah sekitar 80 ribuan ya, bener gak ya? Ya sekitar 80 ribuan ya, seharusnya cukup ya. Imani saya tadi sekitar masih ada 100 ribuan lah ya. Nah, ini ruas tol yang memang saya katakan cukup fenomenal juga nih. Kita lihat deh ya, di hari biasa, hari Rabu ya, apakah lalu lintasnya cukup ramai atau enggak. Karena sebetulnya aksesibilitas di ruas tol Cibitung Cilincing ini sebenarnya cukup membantu teman-teman ya, untuk truk-truk ya, kendaraan truk-truk ataupun kendaraan logistik untuk mengarah ke arah Tanjung Priuk. Jadi nggak lewat lagi Jalan Japek 2 Selatan, maksudnya tol Japek ya, tol Jakarta Cikampek keluar di Cikunir, tapi bisa langsung bypass lewat sini. Tapi memang tarif tol ini tidak murah ya teman-teman ya, cukup mahal. Bahkan kalau menurut saya pribadi lumayan mahal ya. Ukuran saya sangat mahal ya, tapi nggak tahu ukuran orang kan beda-beda ya teman-teman. Tapi kalau misalkan bisa memotong waktu tempuh perjalanan, bisa tinggal dihitung-hitung aja apakah worth it ya tarif yang ditagihkan gitu bahasanya. Nanti kita akan lihat di gerbang tol Marunda ya teman-teman. Dan juga dengan tersambungnya ruas tol Cimanggis Cibitung dan ruas tol Cibitung Cilincing, jadi aksesibilitas di MM 2100 mau mengarah ke Tanjung Priuk ya sudah resmi dibuka berarti ya. Selama ini kan mereka mau ke arah Tanjung Priuk nggak bisa nih langsung nih, tapi dengan tersambungnya ruas tol Cibitung Cilincing ya, dengan ruas tol Cimanggis Cibitung ya, berarti kendaraan-kendaraan dari kawasan MM 2100 yang tadi itu ya di kawasan Cibitung bisa langsung mengarah ke arah Tanjung Priuk. Mantap ya.
Dan kalau diperhatikan ini sepertinya memang masih sepi ya ruas tol ini ya teman-teman. Coba kita nanti sampai ke arah Babelan ya, kita lihat nih ya lalu lintas kendaraannya seperti apa ya. Karena memang setahu saya ini ruas tolnya masih sepi ya teman-teman, nggak terlalu ramai lah, masih belum terlalu ramai, masih lenggang gitu bahasanya. Karena memang yang tadi saya sampaikan ya, tarif tolnya juga nggak murah. Ruas tol Cibitung Cilincing ini saya harus ingatkan agar teman-teman yang mungkin nggak sengaja nggak sengaja lewat ruas tol ini nggak kaget nanti tahu tarif tolnya, karena kan harus mempersiapkan e-money segala macem. Jadi kadang ada tuh orang-orang yang masih beranggapan paling tol di Jakarta ataupun sekitarnya nggak nyampe 20 ribuan lah ya. Paling sekitar 20 ribuan ataupun 18 ribu kayak gitu-gitu ya. Oh tentu tidak ya teman-teman, untuk ruas tol Johor 2 ini berbeda ya. Ruas tol Johor 2 ini berbeda, seperti ruas tol luar kota bahasanya ya. Seperti ruas tol Trans Jawa yang memakai sistem pembayaran tertutup ya. Jadi seperti tol luar kota lah bahasanya, walaupun sebenarnya masih ada di sekitaran dalam kota ya, walaupun bahasanya dalam kota Jabodetabek. Kayaknya bener ya teman-teman, masih lenggang banget, sepi banget di tol Cibitung Cilincing ini ya. Karena berasa banget sih kalau saya perhatikan untuk kendaraan golongan 5 ya. Kendaraan golongan 5, golongan 1 aja lumayan berasa, golongan 5 apalagi. Jadi ya mungkin bisa menjadi perhatian bagi pihak pengelola. Memang pembangunan ruas tol ini tidak murah ya teman-teman, karena memang pembangunannya juga nggak murah dan cukup mahal, karena sebagian ataupun lebih dari 80% pembangunan tol ini memakai sistem elevated teman-teman ya. Jadi semi elevated gitu, memakai metode slab tile ya. Jadi ya kalau udah metode jalan layang begitu pasti udah nggak murah punya tuh ya. Biaya konstruksinya begitu ya. Ini kita terus lanjutkan saja ya perjalanan ya teman-teman. Ini saya sudah hampir 1 jam, udah menit ke 58 dan sudah di kilometer 81 ya. Kilometer 81 kita akan menyongsong gitu bahasanya ya. Kilometer 110 ya, dimana menjadi total panjang dari ruas tol Johor 2 ini. Terus saksikan, terima kasih.
Oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di gerbang tol Marunda ya, gerbang tol terakhir nih ya. Dari ruas tol Cibitung Cilincing sebenarnya ada sih gerbang tol Semper kalau misalkan teman-teman keluar di Cilincing ya. Itu ada gerbang tol lagi, gerbang tol Semper tapi ya. Dan itu merupakan gerbang tol untuk mengembalikan dana teman-teman ya. Nanti saya jelaskan ya. Sekarang kita sudah sampai di gerbang tol Marunda. Saya juga nggak berasa nih, bensin saya udah mau habis lagi nih. Tinggal 2 bar. Kira-kira saya nyambung lagi terus sampai ke tol dalam kota nggak ya?
Udah tinggal 2 bar nih bensin saya. Ini kita coba tapping out dulu ya di gerbang tol Marunda. Kita lihat nih ya tarifnya berapa ya. Jeng 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 jeng. Waduh. Rp93.000 teman-teman ya. 93.000 itu udah termasuk ruas tol Jor ya, 17.000 ya teman-teman. Nah ini saya mau jelaskan sedikit untuk gerbang tol Semper. Tadi saya katakan banyak tuh yang kemarin ada bikin video sampai viral tuh kalau nggak salah tuh ya. Dia pikir ada error gitu di gerbang tolnya, jadi dia bukannya ngetap imani, bukannya berkurang, tapi malah ngetop up gitu ya, nambah. Mungkin dia belum tahu ya. Belum tahu sistem pembayaran di sekitar sini memang agak beda, dan merupakan sistem pembayaran yang pertama yang dimana pembayaran e-tol teman-teman ya, pembayaran tol teman-teman bisa dikembalikan ya di gerbang tol Semper itu ya. Jadi kalau teman-teman keluar nanti di gerbang tol Semper ataupun keluar di jalan Raya Cilincing, itu 17.000 yang tadi sudah dipotong di gerbang tol Marunda dikembalikan. Jadi ketika teman-teman tap di gerbang tol Semper itu tidak berkurang tapi bertambah 17.000. Begitu ya. Jadi bukannya mesinnya error gitu ya, tapi memang sistem pembayarannya seperti itu ya teman-teman. Ini kayaknya sih saya nggak bisa lanjutkan sampai ke tol dalam kota ya teman-teman. Ini saya harus isi bensin dulu nih. Bensin saya tinggal 2 bar, jadi saya hanya sampai nanti keluar di gerbang tol Semper. Nanti kita akan coba lihat juga nih ya, apakah uang saya dikembalikan ya di gerbang tol Semper itu ya. Saya jadi nggak lanjut terus melewati ruas tol Jor ya dengan estimasi waktu yang ada ya. Jadi saya nggak bisa kayaknya melingkari penuh full Jabodetabek gitu ya, tapi saya sudah melingkari Jor 2 full ya teman-teman. Sudah melingkari Jor 2 full, melewati ruas tol ini ya, 6 ruas tol yang berbeda ya dari ruas tol Jor 2. Kita lihat estimasinya waktunya sekarang sudah 1 jam 14 menit ya. Dari tadi tadi kita berangkat di Bandara Soekarno-Hatta, dan sekarang saya sudah di kilometer 108. Jadi kilometer Jor 2 ini udah nyambung terus kilometernya ya teman-teman. Udah di kilometer 108 dan kita akan berakhir di ruas tol Cibitung Cilincing ini di gerbang tol Semper di kilometer 110 ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Semoga bisa menikmati perjalanan ini ya di video ini ya. Dari tadi kita sudah berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta ya sampai dengan ke arah Cibitung, kemudian berakhir di ruas tol Cilincing menjadi akhir ruas tol Jor 2 dari ujung barat dan berakhir di ujung timur. Terima kasih buat teman-teman yang sudah memberikan super thanks ya, yang sudah mengapresiasi usaha saya membuat video ini yang tidak murah nih ya di produksinya ya. Buat saya ya, buat saya pribadi ya. Terima kasih yang sudah mendukung dan sudah memberikan apresiasi. Terima kasih banyak. Semoga kedepannya saya bisa memberikan manfaat ataupun video-video lainnya tentang pembangunan tol. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Ini kita sudah sampai di gerbang tol Semper, kita akan keluar di gerbang tol Semper. Terima kasih.